Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang sudah kelompok saya buat. Jadi di sini menggunakan judul pengambilan data vaksin menggunakan Docker. Di sini ada beberapa indeks. Yang pertama kita lihat tim terlebih dahulu. Anggota kelompok saya ada Hiza Muminatul Fitriani dan saya sendiri Viko Davin Adriansah. Dan yang terakhir ada Heidia Yulia Firzania. Di sini kenapa harus memakai Docker? Jadi Docker itu sebagai alat virtualisasi sangat mengunggulkan efisiensi penggunaan resource hardware. Penggunaan resource hardware pada Docker sangat efisien dan tidak memakan banyak resource, sehingga ketika menjalankan banyak kontainer pada seluruh host Docker, host masih mampu menanganinya. Di sini kami menggunakan Docker. Dan apa itu Docker? Jadi, Docker adalah suatu sistem operasi atau waktu proses untuk kontainer. Mesin Docker diinstal pada setiap server tempat Anda ingin menjalankan kontainer dan menyediakan sekumpulan perintah sederhana yang dapat digunakan untuk memulai, atau menghentikan kontainer. Di sini untuk pengaplikasiannya menggunakan aplikasi Docker dan kelompok kami juga menggunakan MongoDB. Nah, jadi apa itu Mongo? Mongo itu adalah suatu jenis database NoSQL. Jadi yang kita pelajari minggu ini NoSQL yang cukup populer digunakan dalam pengembangan website. Berbeda dengan database jenis SQL yang menyimpan dan menggunakan relasi tabel. MongoDB menggunakan dokumen dengan format JSON. Nah, kenapa di sini kami menggunakan Mongo? Karena Mongo itu lebih bisa diakses, gratis juga, dan paling populer. Jadi kami mendapatkan data vaksin di sini, di web tersebut. Jadi studi kasus yang kami ambil, dari data yang kami dapat tentang vaksin akan kami coba kelola dengan menggunakan Docker, supaya kita tahu beberapa daerah yang sudah melakukan vaksin, dan juga bisa mengetahui di daerah mana saja, dan juga sambil memahami bagaimana mengaplikasikan Docker ke data lain. Jadi ini gambar map Indonesia. Dari data yang didapat, hanya 24,49% yang sudah melakukan vaksin di Indonesia. Jadi solusinya akan diberikan kepada teman-teman saya, Hiza. Selanjutnya akan dilakukan pengaplikasian Mongo oleh Hiza, dan kedua data vaksin oleh Dea. Mungkin presentasi yang saya berikan sampai situ saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hija Mumiatul Fitriani dengan NIM 12021884015. Di sini saya akan mempresentasikan cara untuk menginstal MongoDB-nya di dalam Docker. Yang pertama buka dulu CMD-nya. Di sini saya sudah membuka CMD-nya. Lalu kita pull MongoDB-nya dengan cara Docker pull Mongo, lalu enter. Nah, di dalam pull ini, di sini juga kita dapat melihat status dari Docker-nya. Di sini, tunggu sebentar.
Nah, di sini sudah ada statusnya, yaitu image is up to date for Mongo. Let's. Nah, cara yang kedua di sini saya akan cek image apakah sudah terinstall atau belum. Maka kita cek dengan cara docker image. Nah, di sini sudah terlihat bahwa image-nya sudah ada. Nah, cara yang ketiga di sini saya akan melihat kondisi kontainernya apakah sudah jalan atau belum. Maka di sini kita cek dengan cara ketik docker enter. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melihat kondisi pada kontainernya. Kontainernya ada ID-nya, image-nya, comment-nya, create-nya, status, port, dan name-nya. Nah, selanjutnya kita akan melihat semua isi dari kontainernya dengan cara docker ps enter. Nah, di sini sudah terlihat isinya ada satu, yaitu dengan nama first team MCCRT. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjalankan MongoDB-nya dengan cara docker start. Nah, di sini juga jangan lupa masukkan nama kontainernya, yaitu Frosty MCC. Lalu enter. Enter. Nah, di sini sudah terlihat Mongonya sudah jalan. Dan yang selanjutnya di sini saya akan masuk ke kontainer untuk MongoDB-nya dengan cara docker min IT, dan jangan lupa masukkan nama kontainernya, yaitu Frosty pakai bash, lalu enter. Nah, di sini sudah muncul root ini. Di sini kita masukkan Mongo. Dan ini hasil yang sudah berjalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dea. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Data yang kami gunakan adalah data vaksin, diambil dari Kaggle oleh M. Raihan Akbar. Kami menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama Jmder sebagai terminalnya, kemudian menggunakan Docker maksud saya, kemudian menggunakan MongoDB. Langkah pertama adalah kita mengecek apakah Mongo sudah di-pull atau belum dengan cara docker pull Mongo. Sini diinfokan bahwa Mongo telah di-pull. Kemudian kita akan membuat sebuah counter dengan nama list. Dengan nama vaksin maksudnya. Kita menggunakan Cmder-nya, lalu kita ketikkan docker run name vaksin, kemudian Mongo. Kita tunggu sejenak untuk proses pembuatan kontainernya. Nah, di sini
kontainer vaksin telah dibuat, lalu kita akan men-start kontainernya dengan Docker vaksin start. Docker start vaksin. Nah, di sini sudah mengindikasikan bahwa kita menggunakan kontainer vaksin. Di sini juga sudah terindikasi bahwa kita sudah dimasukkan ke kontainer vaksin. Selanjutnya, kita akan masuk menggunakan exec it vaccine base. Kita sudah masuk, kemudian kita masuk ke Mongo. Jika tampilan sudah seperti ini, berarti kita berhasil masuk ke MongoDB-nya. Kita dapat menampilkan database-nya dengan SoDBS. Setelah itu, saya akan membuat sebuah database dengan nama DKI Jakarta dengan cara use DKI Jakarta. Kita sudah masuk ke database DKI Jakarta. Untuk mengecek ulang apakah sudah masuk, tinggal kita ketikkan DB. Kita sudah masuk di database DKI Jakarta. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat collection atau tabel. Bisa dengan db.create collection, kemudian nama koleksinya yang akan dituliskan. Di sini saya menggunakan Juni. Kemudian data berhasil di-create. Kemudian kita masukkan data-datanya. Data di sini sesuai dengan database yang ada di sini. Kami mengambil dua data teratas di tabel kesehatan menurut kelurahan di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Juli tahun 2021. Kemudian kita enter. Baik. Di sini menunjukkan bahwa data telah berhasil dimasukkan ke dalam tabel koleksi yang ada di database. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.